Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya saleh dan salehah? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang diuji dengan penyakit, ya, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita masuk pelajaran yang kelima dari buku Akidah Akhlak, ya. Bisa dilihat saudara soleha di buku di halaman yang ke-17, ya, yang berkaitan dengan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, ya. Karena ini merupakan salah satu dari rukun iman, ya, rukun iman yang kelima. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, ya, tentang iman, ya, akhbirni anil iman, ya, maka Nabi SAW mengatakan al-iman, iman itu adalah antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, pada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir atau hari kiamat. Maka ini merupakan bagian dari rukun iman yang wajib kita mengimaninya, tidak boleh kita mengingkarinya. Satu saja dari rukun iman tersebut kita ingkari, maka kita seakan-akan mengingkari semua. Dan ini bentuk kekafiran, ya, bentuk kekafiran bisa menyebabkan seorang murtad, keluar dari agama Islam hanya karena mengingkari satu saja dari rukun iman atau rukun Islam. Maka ini merupakan hal yang wajib kita imani, ya, saleh dan soleha. Maka tidak boleh kita tidak percaya tentang kiamat ini. Kita harus percaya, kita harus beriman tentang kiamat ini akan datang, ya, akan datang. Adapun harinya itu kapan, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sungguh hari kiamat itu akan datang, kata Allah. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah ia usahakan, ya. Hari kiamat itu akan datang, kata Allah, aku yang merahasiakan waktunya, ya. Maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengimani, ya. Tentunya kiamat itu semakin dekat, ya, semakin dekat dengan kita mempelajari nanti tanda-tanda dari hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ya. Kebajikan itu bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu adalah, ya, man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, beriman kepada malaikat, wal kitabil mubin, ya, dan beriman kepada kitab, ya, wal kitabi wan nabiyyin, wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada kitab dan kepada para nabi. Di sini tentang iman salah satunya adalah man amana billahi wal yaumil akhir, ya, wal yaumil akhir. Dan Nabi juga pernah mengisyaratkan tentang dekatnya hari kiamat itu seperti dekatnya jari telunjuk kita dengan jari tengah, ya. Amat begitu dekat, ya, saudara solihah. Tentunya ketika kita meyakini tentang hari kiamat ini akan terjadi, ini akan membuahkan keimanan kita kepada Allah semakin tinggi, ya. Kita akan terus berpikir bagaimana mempersiapkan apa saja yang harus kita siapkan, ya, ketika nanti terjadinya hari kiamat. Ya, tentunya bekal, ya. Bekalnya adalah takwa, ya.
tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hari kiamat, Nabi SAW memang pernah mengabarkan bahwasanya kiamat itu terjadi di hari Jumat, ya, di mana hari diciptakannya Nabi Adam, hari di mana Nabi Adam SAW diciptakan dan ditempatkan di surga. Kemudian pada hari itu juga Nabi Adam diusir, ya, dikeluarkan dari surga, ya, dan pada hari itu juga kiamat ditegakkan, ya, pada hari Jumat. Tapi tidak ada yang tahu tanggalnya berapa, bulannya berapa. Maka bagi orang-orang ada yang mengaku dirinya mengetahui tentang hari kiamat, maka dia adalah seorang yang dusta, pendusta, ya, seorang pendusta, ya. Hanya saja kita diberitahu, ya, melalui tanda-tanda dari kiamat-kiamat tersebut, ya, dari tanda-tanda tersebut. Ada yang tanda-tanda kecil dan juga ada yang tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Apa itu? Di antara tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang adalah diutusnya Rasulullah SAW. Ini merupakan tanda akan dekatnya hari kiamat, ya. Diutusnya Nabi terakhir dan wafatnya Rasulullah merupakan tanda hari kiamat, ya, tanda hari kiamat. Kemudian juga di antara tanda hari kiamat adalah terbelahnya bulan, ya, terbelahnya bulan. Kapan bulan itu terbelah, ya? Terjadi ketika di masa Rasulullah SAW, mana ketika itu orang-orang kafir ingin menyaksikan mukjizat, ya, beliau. Di antara adalah ditantang Nabi SAW untuk bisa membelah bulan, kemudian mereka katakan mereka akan beriman. Kemudian Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, ya, dengan izin Allah, bulan tersebut terbelah, ya. Tetapi orang-orang kafir tetaplah dalam kekafiran, tidak beriman, ya. Padahal sebelumnya mereka mengatakan kalau seandainya Nabi kita SAW bisa membelah bulan tersebut, maka mereka akan beriman. Akan tetapi ketika bulan tersebut sudah terbelah, mereka tetap dalam kekafiran, ya, tetap dalam kekafiran, kedustaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan 2, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, ya. Saat hari kiamat semakin dekat dengan terbelahnya bulan. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka itu orang-orang musyrik melihat tanda mukjizat beliau ini, mereka berpaling dan berkata, ini mah sihir, ya, ini adalah sihir. Nah, ini mereka menuduh Nabi kita SAW sebagai tukang sihir, padahal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terulang, yaitu munculnya api, ya, api yang besar, bukan hanya api biasa, ya, api yang besar. Di mana itu, ya? Di daerah Hijaz, dan ini sudah pernah terjadi, ya. Dan inilah yang diramalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai keluar api di negeri Hijaz atau di tanah Hijaz yang akan menerangi leher-leher unta yang berada di Busra, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hijaz adalah wilayah sepanjang pantai barat bagian utara dan wilayah Jazirah Arab, termasuk di dalamnya itu kota Makkah dan kota Madinah, ya. Ini disebut dengan Hijaz, ya. Menurut keterangan ulama, peristiwa ini terjadi di tahun 654 Hijriah, ya. Kalau sekarang 1442 Hijriah. Maka kejadian ini terjadi di tahun 654 Hijriah. Artinya sudah pernah terjadi, ya. Bagaimana Imam Nawawi juga pernah mengatakan, di zaman kami pernah keluar api di wilayah Madinah pada tahun 654 Hijriah. Api itu sangat besar, ya. Api itu sangat besar sekali, berada di sebelah timur, ya, kota Madinah, ya, di balik daerah Al-Harrah,
Kemudian berita ini pun tersebar secara mutawatir ke seluruh penjuru Syam dan juga semua negeri. Dan penduduk Madinah menyampaikan hal tersebut kepadaku, kata Imam An-Nawawi, ya. Ini sudah terjadi peristiwa munculnya api yang besar. Kemudian di antara tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan senantiasa terulang, di antaranya adalah banyaknya terjadi peperangan, ya. Kemudian kemaksiatan yang merajalela di mana-mana tersebar, ya. Dan juga munculnya para pengikut Dajjal yang mengaku sebagai nabi atau menerima wahyu. Dan ini juga pernah terjadi, ya. Dan akan terjadi dan terus terjadi. Karena di zaman Nabi SAW saja ada 2 nabi palsu, ya. Yang pertama Musailam al-Kadzab, yang kedua Al-Aswad al-Ansi, ya. Nabi-nabi palsu ini mengaku sebagai nabi, mengaku menerima wahyu utusan Allah, ya. Terus akan terjadi. Seperti juga di tahun-tahun setelahnya ada seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, ya, di India yang mengaku sebagai nabi juga. Kata Nabi SAW, ya, sayakunu fi ummati thalathuna kadzabuna dajjalun. Nanti akan muncul di umatku ada 30 pendusta, ya. 30 pendusta yazumuna annahum nabi. Ya, mereka mengaku bahwasanya mereka itu nabi, ya. Mengaku sebagai nabi. Walaysa nabi min ba'di, akan tapi tidak ada nabi setelahku, ya. Dan ini akan terus terjadi. Bahkan di Indonesia pun pernah ada, ya. Ahmad Musaddiq dahulu, ya, namanya Ahmad Musaddiq, dia ngaku juga sebagai nabi, ya. Nauzubillah. Maka orang yang mengaku sebagai nabi adalah kafir dan wajib dibunuh hukumnya di negeri kaum muslimin, ya. Dan orang yang bodoh saja yang percaya adanya nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Dan juga timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya, seperti pembunuhan terhadap Khulafaur Rasyidin, ya. Ini juga termasuk tanda dari hari kiamat, ya, perpecahan di antara kaum muslimin, ya. Dan ternyata umat Islam sendiri berpecah, ya. Nabi SAW juga sudah mengabarkan bahwasannya umat ini terpecah menjadi 33 golongan, ya. 72 golongan masuk neraka, hanya satu, ya, golongan yang masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, mana alaihi yauma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di jalan tersebut. Itu orang yang akan diselamatkan mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mengikuti di atas jalannya Rasulullah dan juga jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita selamat dari kesesatan, penyimpangan, ya, dan Allah selamatkan kita dari azab Allah. Kemudian kematian para ulama juga, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat. Karena kalau ulama sudah banyak yang wafat, ya, tentu ilmu itu akan diangkat oleh Allah, dan kemudian manusia mengangkat orang yang tidak berilmu, ya. Tidak berilmu diangkat menjadi sebagai panutan, kemudian dimintai fatwa padahal dia tidak berilmu, ya. Fadhallu wa adallu, maka dia sesat dan juga dia menyesatkan orang lain karena dia tidak memiliki ilmu. Kemudian kedurhakaan kepada orang tua, ya, semakin banyak. Ini juga di antara tanda hari kiamat, ya. Mudah-mudahan soleh dan soleha bukan termasuk orang yang durhaka kepada umi abinya. Kemudian di antaranya lagi adalah orang-orang kaya berlomba-lomba membangun istana mewah, padahal dulunya mereka tergolong orang miskin. Dan ini juga terjadi, ya, sudah terjadi. Bagaimana kalau kita lihat, ya, orang-orang yang berada di negeri-negeri Jaziratul Arab, ya, Dubai, Kuwait dan sebagainya, ini Emirat Arab, ya, mereka dahulu adalah para pengembala, ya kan, para peternak, ya. Akan tapi sekarang, wah, mereka kehidupannya luar biasa, mewah, membangun istana, ya, bahkan lebih kaya, ya, negerinya daripada negeri kita.
ya, daripada negeri kita. Kemudian juga di antara tanda-tanda yang pasti akan terjadi, yaitu kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur, bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Nah, ini di antara tanda hari kiamat nanti, bahwasannya bumi kembali hijau seperti diturunkannya dahulu Nabi Adam alaihi salam, ya. Kemudian terusirnya umat Islam dan mereka terkepung di dalam kota Madinah Munawwarah, ya, yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Itu diantara tanda-tanda yang pasti akan terjadi, ya. Ada yang sudah terjadi dan tidak akan terulang, ada yang terjadi dan masih terulang, ya, masih akan terjadi. Kemudian ada yang belum terjadi dan pasti akan terjadi, ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.